Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai metode bagi dua atau bisection method yang beranggotakan Vira Sonia dengan BP 17-1094-1002, Najla Afifah Amni dengan BP 17-1094-1020, Debbie Dwi Sintia dengan BP 17-1094-1023, Rita Karniati dengan BP 17-1094-1030, Anggrek Diana dengan BP 17-1094-1031. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Reri Afrianita, MT. Selanjutnya, outlet yang dibahas pada materi metode bagi dua yaitu pengertian, prinsip, skema, langkah-langkah yang digunakan dari metode bagi dua, contoh soal, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengertian dari metode bagi dua. Metode bagi dua merupakan algoritma pencarian akar pada sebuah interval, di mana interval tersebut membagi dua bagian. Lalu memilih dari dua bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Selanjutnya, hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Metode ini berlaku ketika ingin memecahkan persamaan fx sama dengan 0 dengan fx merupakan fungsi kontinu. Selanjutnya prinsip. Yang pertama, ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Selanjutnya, hanya saja metode biseksi ini membagi rank menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar, maka akan dibuang. Selanjutnya, hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Selanjutnya, untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah dengan lambang A dan batas atas dengan lambang B. Kemudian dihitung nilai tengahnya dengan rumus C sama dengan A ditambah B per 2. Selanjutnya, dari nilai C ini diperlukan dilakukan pengecekan keberadaan akar. Nah, secara matematik, suatu rank terdapat persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA.FB kecil dari 0. Selanjutnya, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan rank dari bagian yang mempunyai akar. Selanjutnya, skema, di mana yang pertama terdapat nilai A dan B yang kecil dari 0. Selanjutnya, dicari nilai C dengan rumus C sama dengan A ditambah B per 2 seperti yang telah dijelaskan di atas. Lalu, masukkan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan fx. Nah, selanjutnya, apabila FA.FC kecil dari 0, maka nilai B digantikan dengan nilai C. Selanjutnya, apabila nilai FA.FC besar dari 0, maka nilai A digantikan dengan nilai C. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam menyelesaikan metode bagi dua. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, terdapatnya gambar di sebelah kanan. Pilih A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas untuk taksiran akar, sehingga terjadi perubahan tanda fungsi dalam selang interval. Atau periksa apakah benar bahwa FA kali FB kecil dengan 0. Langkah kedua yaitu taksiran nilai akar baru C diperoleh dari C sama dengan A tambah B dibagi 2. Langkah ketiga, terdapat gambar sebelah kanan. Jika Z merupakan fungsi maka Fx kecil dari Z dan Fx besar dari Z saling berbeda tanda. Apabila FA kali FC negatif, berarti di antara A dan C ada akar fungsi. Dan apabila FB kali FC positif, berarti di antara B dan C tidak ada akar fungsi. Dan pada langkah 4, proses pencarian akar fungsi dihentikan setelah keakuratan yang diinginkan dicapai.
yang dapat diketahui dari kesalahan relatif semu yang akan bernilai 0. Dengan rumus, kesalahan relatif semu sama dengan perkiraan sebelum dikurang perkiraan berikut dibagi perkiraan berikut. Selanjutnya contoh soal mengenai bisection method atau metode bagi dua, di mana soalnya itu carilah akar dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 5 di dalam selang a sama dengan 2, b sama dengan 3, dan nilai galatnya 0,000001. Di mana untuk iterasi yang ke-0, step pertamanya itu di mana diketahui selang dari nilai a sama dengan 2, b sama dengan 3, dan mencari nilai C dengan menggunakan rumus A tambah B dibagi 2, sehingga didapatkan hasil C sama dengan 2,5. Untuk step yang kedua, yaitu mencari nilai FA, FB, dan juga FC. Sehingga dimasukkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2,5. Sehingga didapatkan hasil untuk FA sama dengan min 3, FB sama dengan 13, FC sama dengan 3,1250. Untuk step yang ketiga, dari FA, FB, dan juga FC, cari hasil kali yang kurang dari 0 atau bernilai negatif. Dari hasil iterasi ke 0 ini, untuk nilai FA dikali FC yang kecil dari 0, maka untuk iterasi selanjutnya kita mengambil nilai A dan C sebagai selang A, B. Selanjutnya iterasi 1, di mana untuk step pertamanya diketahui selang A sama dengan 2, B sama dengan 2,5, dan C dengan menggunakan rumus A tambah B dibagi 2, sehingga didapatkan nilai C sama dengan 2,25. Untuk step yang kedua, di mana kita mencari FA, FB, dan juga FC. Dengan nilai A sama dengan 2, sehingga didapatkan FA sama dengan min 3. Untuk nilai B sama dengan 2,5, sehingga didapatkan nilai FB sama dengan 3,1250. Dan untuk nilai C sama dengan 2,25, sehingga didapatkan nilai FC sama dengan min 0,3594. Selanjutnya step ketiga, di mana dari nilai FA, FB, dan juga FC, cari yang hasil kalinya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Dari hasil iterasi ke-1, di mana FC kali FB-nya kecil dari 0, maka C, B untuk iterasi selanjutnya kita mengambil nilai C dan B sebagai selang A, B. Selanjutnya step keempat, di mana di sini menentukan lebarnya atau galat dari selang C, B, maka lebarnya yaitu B kurang C sama dengan 2,5 dikurang 2,25. Didapatkan hasil 0,25. Berikut terdapat tabel seperti step yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana di sini terlihat pada tabel terdapat iterasi dari 0 sampai yang ke-20, di mana untuk iterasi yang ke-20, nilai fungsi C sama dengan 0, fungsi B sama dengan 0, dan lebarnya juga sama dengan 0. Selanjutnya, seperti pada tabel yang telah ditampilkan tadi, di mana untuk hasil perhitungan sampai ke iterasi ke-20 didapatkan hasil sama dengan 0. Di mana di sini yang kita ambil yaitu iterasi yang ke-19, karena galat sesuai dengan soal yaitu 0,000001 dengan akar X sama dengan 2,279018. Selanjutnya, kesimpulan mengenai metode bagi dua atau bisection method. Yang pertama, metode numerik merupakan salah satu alternatif metode penyelesaian yang berupa hampiran dan penting dalam terapan praktis, di mana para ilmuwan seringkali menghadapi masalah-masalah yang aktual dan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Yang kedua, di bidang ekonomi, salah satu penerapan metode numerik ini adalah pada penyelesaian masalah pulang pokok. Yang ketiga, masalah untuk menentukan titik pada mana dua pilihan alternatif setara ini sebelumnya dikonversi ke suatu ukuran yang dapat dibandingkan dan akhirnya masalah tersebut direduksi menjadi masalah pencarian akar persamaan. Yang terakhir, dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode bagi dua, penyelesaian dapat diperoleh dengan melalui 19 iterasi, sehingga dapat disimpulkan alternatif pilihan mana yang lebih baik diambil.
Sekian penjelasan mengenai metode bagi dua atau bisection method. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.